Setelah menerima usulan untuk mengevaluasi dan mereformasi kepolisian, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mencopot Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seperti apa perkembangan terkini terkait kabar ini? Kabar akan dicopotnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo muncul tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu para tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan selama 3 jam itu, GNB mendorong Presiden untuk mereformasi kepolisian. Hal ini tak lepas dari pendekatan aparat kepolisian. Presiden Prabowo dikabarkan telah mengirimkan surat ke DPR RI terkait pergantian Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Jurnalis Tribun Network mencoba mengonfirmasi hal ini ke DPR, namun tak satupun pimpinan dan anggota DPR RI memberikan respon. Kabar yang beredar di kalangan jurnalis, Istana akan mengumumkan pergantian Kapolri pekan depan. Bahkan Prabowo sudah mengirimkan 2 nama Komjen Polri ke parlemen. Desakan Jenderal Listio Sigit Prabowo mundur atau dicopot dari jabatan Kapolri. Tai sama kau. Kalian sebagai serif disuruh di bawah menteri, terus kau keberatan. Sadar kau tuh digaji rakyat, pelaksana undang-undang, diatur oleh undang-undang. Yang punya negara ini rakyat. Berarti kau mau lawan rakyat. Dari sini bisa dinilai tidak penghabisan. Kau pikir orang nggak berani juga seperti itu? Ingat, rakyat lebih banyak daripada kalian. Salah satunya saya juga siap mati sampai darah penghabisan. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Desakan itu disampaikan oleh pengamat politik Ray Rangkuti pada Jumat 7 Maret. Menurut Ray, Kapolri terlalu banyak terlibat dalam politik praktis. Bahkan Ray menyebut Jenderal Listio Sigit lebih berbakat berpolitik ketimbang mengemban jabatan sebagai aparat penegak hukum. Ray mengaku telah mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kapolri. Namun menurutnya, evaluasi itu akan sulit realisasi karena Kapolri dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ray curiga jabatan Kapolri menjadi salah satu posisi yang dijadikan bahan kompromi Prabowo dan Jokowi. Kecurigaan itu muncul lantaran Jenderal Listio Sigit telah menjabat sebagai Kapolri selama 5 tahun. Baik, terima kasih Pak Ketua Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Kapolri dan seluruh jajaran Kapolda dan semua pihak yang hadir dari pihak Polri, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Kapolri, saya anggota baru, saya Mercy Christy Barens dari fraksi PD Perjuangan Dapil Maluku. Saya mau mulai dengan yang pertama tentang reformasi kepolisian. Kemudian menguat isu tentang reformasi kultural. Ketika kita bicara tentang reformasi dari tubuh kepolisian, artinya ada something wrong di dalam institusi kepolisian, sehingga butuh direformasi. Reformasi artinya perubahan secara fundamental, perubahan secara strategik, dan perubahan secara mendasar. Sistemik, sistematis, dan terstruktur. Yang akan direformis, kami berharap dapat diukur, karena ini bahasa kultural, ini jangan kita ada di wilayah abu-abu. Kata kultural atau budaya di internal kepolisian mengatur sistem nilai, tata nilai, aturan, norma. Ini harus diabstraksi turun sampai ke bawah sehingga ada indikator dan alat ukur yang clear, memastikan bahwa reformasi sistem nilai ini berjalan. Mengatur tentang sistem tindakan. Pak Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa ada banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang melibatkan oknum-oknum aparat kepolisian. Saya minta maaf. Kasus pemerkosaan seksual yang baru terjadi di akhir tahun kemarin di Masohi, di Maluku Tengah. Kami mohon ditindak tegas, karena bukan saja mungkin yang terjadi di Masohi, bahkan di wilayah-wilayah lain yang ada di bumi Indonesia Raya ini. Termasuk kasus-kasus pembalakan liar, Pak Kapolri. Kasus-kasus pembalakan liar selama saya ada di Komisi 7 10 tahun lamanya, banyak kayu-kayu ilegal yang keluar dari Maluku bisa kelolosan, padahal ada Satpol Air. Kita berkoordinasi dengan Gakum LHK, akhirnya kapal bisa dipantau, begitu GPS-nya hilang muncul lagi, kemudian dipantau dan bisa ditahan di pelabuhan Jawa Timur. Sehingga kami berharap dari sistem tindakan ini harus direformasi juga secara tegas, secara internal. Tolong Kapolda Maluku, maaf Pak Kapolda Maluku mana? Kapolda Maluku, ya bisa diatensi ya yang sampaikan Bu Mercy ya. Yang terakhir ini berkaitan
berkaitan dengan kasus-kasus secara menyeluruh yang terjadi selama tahun 2025 khusus di tingkat daerah Maluku. Total kasus 4.544 kasus yang dirilis oleh kepolisian. Terbanyak adalah kasus korupsi, Pak. Kami mohon kasus korupsi ditindak tegas, tidak di PTS kan, tidak di SP 3 kan. Kami berharap ini ditindak tegas karena ini berkaitan dengan kasus korupsi APBD baik provinsi, kabupaten, kota, kasus korupsi dana BOS, kasus korupsi dana desa. Dan ini angkanya cukup fatal. 46 kasus yang keluar dari Maluku secara keseluruhan. Khusus untuk kasus konflik sosial yang ada di Maluku, total selama tahun 2024 185 kasus dan di tahun 2025 kemarin 90 kasus, Pak. Tapi yang lucunya kepolisian menangani ketika sudah terjadi kasus. Di mana pencegahannya? Intelnya di mana? Dan seterusnya. Kami sudah kenyang, Pak, dengan kasus-kasus kekerasan. Rumah dibakar, ladang dibakar, orang meninggal, harta benda habis dan seterusnya. Dan terus menerus berulang-ulang tak henti-hentinya. Dan kami berharap penegakan hukum harus tegas, Pak. Kasus yang terjadi di Maluku bukan kasus Islam dan Kristen. Saya tegaskan sekali lagi. Bukan kasus Muslim dan Kristen. Kasus yang berkaitan dengan batas tanah ditarik ke urusan agama. Kasus yang berurusan dengan urusan sumber daya alam ditarik ke urusan agama. Oleh sebab itu kami minta dengan tegas untuk kepolisian memastikan kasus-kasus ini bisa ditangani mulai dari pencegahan. Tidak saja setelah kejadian baru penanganan. Kita bayar harga sangat mahal, Pak. Dan yang berikut adalah urusan yang tadi disampaikan oleh Ibu Widya. Benar sekali. Kasus penetapan PPO dan PPA. Saya tadi cukup sedih, Pak. Laporan dari Bapak sangat berbasis continental base. Padahal TPPO maritim amat sangat banyak. Bulan-bulan kemarin saya termasuk dengan para relawan memulangkan anak buah kapal yang dilempar dari atas kapal berbendera asing atau berbendera Indonesia di perairan Laut Arafura. WPP 718. Sebagian besar. Berapa total kapal yang ada di daerah WPP 718? Lebih dari 3.200 kapal, Pak. Belum terhitung yang tidak terdaftar. Mereka dibuang seenaknya seperti itu. Banyak yang meninggal, banyak yang sakit, kita urus, kita bawa pulang ke Medan, ke Jawa, termasuk yang ada di daerah-daerah NTT dan lain-lain. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita berada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah, teman-teman, di cuplikan video kali ini kita dikejutkan dengan satu berita yang sangat luar biasa besar dan langsung bikin gempar seluruh lapisan, di mana masyarakat dan jagat media sosial. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengambil langkah berani yang sangat mengejutkan, yaitu memberhentikan Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ya, tentu teman-teman tidak kita salah dengar lagi, di mana keputusan ini diambil seketika tanpa menunggu masa jabatan. Aslinya yang sebenarnya masih tersisa sekitar 8 bulan lagi. Ya, di mana teman-teman langkah tegas ini langsung memicu gelombang reaksi, mulai dari sorakan struktur warga di jalanan hingga kepanikan luar biasa. Ya, di internet kepolisian itu sendiri. Ya, teman-teman, dalam 15 menit ke depan kita akan bedah tuntas apa yang akan menjadi alasan fatal di balik pencopotan ini. Ya, serta bagaimana respon Jenderal Listio Sigit Prabowo dan siapa calon penggantinya. Tetap di sini dan jangan kemana-mana. Ya, teman-teman, di sini juga yang menjadi latar belakang dan tekanan publik, di mana keputusan besar ini sebenarnya tidak datang tiba-tiba begitu saja. Sebelumnya desakan publik sudah sangat kuat. Kita tahu ada dorongan masif dari tokoh Gerakan Nurani Bangsa atau GNB, ya, saat bertemu Presiden Prabowo di istana selama 3 jam yang meminta reformasi total di tubuh Polri. Ya, di sini juga teman-teman ditambah lagi kritik tajam dari pengamat politik seperti Ray Rangkuti yang menilai Kapolri terlalu banyak terlibat dalam politik praktis dan lebih berbakat berpolitik ketimbang menegakkan hukum. Ya, bahkan di parlemen anggota Komisi 3, ya, DPR RI Mercy Sirtimbaren sempat mencecar habis-habisan mengenai bobroknya reformasi kultural Polri, mulai dari maraknya oknum yang terlibat kasus kekerasan seksual di daerah, pembalakan liar, tingginya kasus korupsi APBD dan dana desa, hingga lembahnya intelijen dalam mencegah konflik sosial. Ya, teman-teman,
Yang menarik untuk disoroti dalam isi dari surat keputusan tersebut adalah Prabowo, di mana dia menimbang bahwa demi menjaga marwah, wibawa dan kepercayaan masyarakat, Jenderal Listio Sigit Prabowo diberhentikan seketika dan diminta langsung menyerahkan jabatan. Ya, perhatikan bahasanya teman-teman, di mana bukan lagi pensiun, bukan sekedar diganti, tapi diberhentikan. Ini adalah pesan keras bahwa ada penilaian buruk dan kegagalan yang tidak bisa ditoleransi lagi. Ya teman-teman, kabarnya Jenderal Listio Sigit Prabowo kaget luar biasa. Ya, selama ini ia merasa posisinya aman karena kedekatannya sebagai orang lingkaran dalam mantan Presiden Joko Widodo. Namun di era Prabowo, aturan tetaplah aturan. Konon ia sempat meminta waktu untuk membela diri, namun Presiden Prabowo dengan dingin menjawab, keputusan sudah bulat demi kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Ya teman-teman, ada 5 juga yang menjadi fatal pencotutan Kapolri, yaitu berdasarkan investigasi dan mendalam. Ya, yang pertama adanya gagal menangani kasus besar dan hukum pilih kasih. Ya, di mana kasus korupsi raksasa dan narkoba yang melibatkan orang berkuasa seringkali mandek atau hilang berkasnya. Hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Prabowo sempat menegaskan polisi itu penegak hukum, bukan pengawal kekuasaan. Ya teman-teman, yang kedua, reformasi hanya janji manis. Nah, alih-alih bersih, internal Polri justru makin dipenuhi oknum nakal yang terlibat judi, pungli, pemerasan bisnis gelap hingga kekerasan. Ketika teman-teman ikut campur urusan politik, ya ini yang paling membuat Prabowo murka. Ada indikasi kuat intelijen dan kekuatan polisi dipakai untuk memihak kubu tertentu dan menemata-matai lawan politik. Selanjutnya yang menjadi poin keempat teman-teman, adanya kekerasan berlebihan terhadap rakyat. Ya, di sini penanganan demonstrasi damai masyarakat seringkali dihadapi secara brutal hingga memakan korban jiwa. Selanjutnya teman-teman yang menjadi poin kelima, tertinggal inovasi. Ya, di mana Polri dinilai lambat dan gagap dalam menangani kejahatan modern seperti kejahatan siber, penipuan daring dan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, jalur maritim. Ya teman-teman, langkah berani ini menjadi sinyal shock terapi bagi seluruh menteri, jenderal dan pejabat negara di era sekarang, bahwa zaman main aman dan melindungi teman yang salah sudah habis. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah pencopotan ini murni demi penegakan hukum ataukah ada nuansa pembersihan politik di dalamnya? Ya teman-teman, berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan mari kita teman-teman untuk berdiskusi secara sehat di channel ini. Ya teman-teman, kita melihat juga teman-teman di kolom komentar di bawah ada banyak komentar-komentar teman-teman kita, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Yusmi berpendapat Listio Sigit Kapolri harus diperiksa kekayaannya, korupsinya kurang luar biasa dia. Ya teman-teman, di sini juga disampaikan oleh kita Adia Slau. Di sini dia berpendapat yes Kapolri dicopot, ini baru mantap. Kapolri cuma jadi pelindung keluarga Jokowi. Berbagai kasus tidak pernah ditindak korupsi, dibiarkan hutan rusak, dibiarkan tambang keruk, dibiarkan. Ya teman-teman, Ahmad Mudakir juga memberikan tanggapan secepatnya orang-orang Jokowi disingkirkan dari istana. Ya teman-teman, Marsom Bungker juga memberikan tanggapan lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan. Keganjalan demi keganjalan sudah banyak terjadi. Ya teman-teman, Muhammad Syurminingsi memberikan juga tanggapannya, apa benar Kapolri mau diganti? Bihong kali ah. Ya teman-teman, sampai ketemu kita Sajiman beberapa. Sudah lama Sigit jadi jongos Jokowi, nggak punya malu kepada rakyat yang membayar. Bukan Jokowi tapi ngotot gak mau mundur. Ya teman-teman, disampaikan kita Abio Bayi berpendapat, omon-omon aja dari dulu copot tapi mana buktinya? Nol. Ya teman-teman, Aris Sudhendro berpendapat, kami akan mengadakan sujud dan syukur berjemaah. Nah teman-teman, Lampung Balam juga memberikan tanggapan, Listio sebagai Kapolri jadi budak Jokowi, seharusnya sudah cukup lama diganti karena tidak menjalankan tugas negara sebagai Kapolri dengan baik dan benar. Ya teman-teman, Suhalis Tamar memberikan tanggapan,
sangat setuju kalau Pak Listio Sigit diganti dan reformasi kepolisian, setuju Pak Prabowo. Ya teman-teman, Rahmat Effendi memberikan tanggapan, setuju sekali juga kan, sudah cukup lama beliau menjabat, wajar saja kalau ada penyelenggaraan pada tubuh Kapolri kan. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.